东方武学沉寂已久，如今杀出这么个愣头青。不必彷徨，不必恐惧，动手吧，除掉这最后一丝过去。几用掌中真气就接住了我这一击。东方神龙体，西方神龙翼，难道他是？ Pada spoiler Tomb of Fallen Gods kali ini, setelah di episode sebelumnya Dongdong memutuskan untuk membawa pergi Chenan dan Chenxi, kekuatan dahsyat Chenan kembali mengguncang dunia. Dengan badai aura membara, ia membantai para musuh dengan brutal, hingga darah membasahi tanah pertempuran. Usai pertumpahan darah itu, Chenan segera memerintahkan Dongdong untuk berangkat menuju Pegunungan Cemerlang, sebuah tempat terkenal di wilayah kerajaan Chu. Pegunungan itu tersohor karena pemandangannya yang menenangkan hati, seakan terpisah dari hiruk-pikuk dunia fana. Namun alasan Chenan memilih tempat itu bukanlah semata untuk beristirahat. Ia ingin mengamati situasi, menimbang langkah, setelah dirinya meratakan seluruh kekuatan kerajaan Jin. Meskipun sebelumnya wakil dekan yang dari Akademi Senla pernah berkata bahwa pihak Akademi sama sekali tidak berniat jahat kepadanya dan akan melindungi keselamatannya, Chenan tetap tak mampu mempercayai siapapun. Baginya, dunia kultivasi penuh dengan tipu daya, dan kepercayaan adalah kemewahan yang bisa berakhir menjadi jerat maut. Ketika mereka tiba di sana, tatapan Chenan tanpa sadar terarah pada Chenxi. Bocah kecil itu duduk di atas batu berlumut, matanya jernih bagai bintang malam, namun di dalamnya tersimpan kekhawatiran samar. Chenan teringat betapa mengerikannya pembantaian yang telah ia lakukan di kerajaan Jin. Luka itu pasti meninggalkan bayangan kelam di hati seorang anak kecil. Karena itulah ia memilih tempat ini, sebuah surga kecil yang jauh dari bau darah dan jeritan maut, agar Chenxi bisa bernafas lebih lega. Namun, saat memperhatikannya lebih dekat, Chenan justru tertegun. Ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Daya tahan mental Chenxi sungguh luar biasa. Peristiwa brutal itu tampaknya tidak meninggalkan bekas berarti dalam hatinya. Ia tetaplah bocah polos yang penuh semangat, seperti sebelum tragedi itu terjadi. Bukan hanya itu. Ada hal lain yang mengejutkan. Luka-luka di tubuh Chenxi, memar di lengan, goresan berdarah di kaki, yang semestinya membutuhkan waktu panjang untuk sembuh, justru lenyap hanya dalam hitungan beberapa hari. Kulitnya kembali halus, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Chenan hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa tubuh Chenxi bukanlah tubuh biasa. Itu adalah fisik yang hanya bisa diimpikan oleh para kultivator. Sebuah anugerah langka yang bisa mengubah takdir seseorang. Meski demikian, ketika Chenan pernah menanyakan apakah Chenxi mau berlatih seni bela diri, bocah itu hanya menggeleng keras. Ia sama sekali tidak tertarik pada jalan pedang ataupun seni kultivasi. Chenan pun tidak tega memaksanya. Selama Chenxi bahagia, itu sudah cukup baginya. 3 hari berlalu dengan tenang. Namun, kedamaian itu seolah retak ketika kabar mengejutkan sampai ke telinga Chenan. Dari para pengamat bayangan, ia mengetahui bahwa kerajaan Jin benar-benar mengirim utusan ke kerajaan Chu. Mereka menuntut agar dirinya, yang dijuluki iblis pembantai, diserahkan kepada mereka untuk dihabisi. Akan tetapi, yang membuat Chenan tercengang adalah sikap kerajaan Chu. Bukan hanya menolak tuntutan Jin, mereka bahkan dengan tegas mengutuk tindakan semena-mena itu. Kerajaan Chu menolak menjatuhkan hukuman pada seseorang hanya karena keinginan sepihak musuh. Itu sungguh tak terduga, sebab bagaimanapun, Chu adalah salah satu dari 3 kerajaan besar di wilayah timur. Lebih mengejutkan lagi, Chenan sendiri dulunya pernah menjadi musuh mereka. Ia pernah menantang kekuatan kerajaan Chu, bahkan menimbulkan kekacauan di ibu kota mereka. Kaisar Chu, Chuhan, pantas saja menyimpan dendam mendalam padanya. Namun kali ini, sikap kerajaan itu sungguh membingungkan. Jika bukan karena keberadaan monster tua yang pernah turun tangan membantunya di masa lalu, Chenan yakin Kaisar Chu sudah lama mengirim pasukan untuk menghabisinya. Saat Chenan masih tenggelam dalam pikirannya, Chenxi tiba-tiba menarik lengan bajunya. Dengan mata yang sedikit bergetar, bocah itu bertanya lirih, "Kakak Chenan, kenapa kita harus keluar lagi? Manusia di luar sana begitu jahat." Pertanyaan itu membuat dada Chenan bergetar. Ia terdiam. Ternyata, meski tampak ceria,
Ingatan tentang pembantaian itu masih bersemayam di hati Chen Si. Luka batin lebih sulit disembuhkan dibanding luka fisik. Chenan menghela napas, lalu duduk bersama Chen Si di atas sebuah batu biru yang dingin. Dengan lembut ia berkata, "Dunia ini sangat luas, Chen Si. Memang benar ada orang-orang berhati jahat, tapi jangan lupa, masih banyak orang berhati tulus dan ramah. Apa yang kau lihat waktu itu hanyalah kebetulan buruk." Ia tersenyum samar, lalu melanjutkan, "Ingatlah, keadilan dan kejahatan akan selalu ada, sebagaimana siang dan malam yang silih berganti. Seperti matahari dan bulan yang bergantian memancarkan cahaya, dunia ini tidak pernah berhenti berputar. Dan kita hanya perlu melangkah maju untuk menemukan cahaya yang indah di tengah gelapnya malam." Mendengar penjelasan Chenan, mata Chen Si berbinar. Ia melompat kegirangan sambil tertawa riang. "Aku mengerti, Kak Chenan. Kalau begitu, aku akan menjadi matahari yang paling bahagia di dunia ini," serunya dengan polos. Ucapan sederhana itu membuat hati Chenan sedikit tenang. Ia pun memutuskan untuk membawa Chen Si lebih jauh, meninggalkan perbatasan barat kerajaan Chu. Dengan perintah singkat, Dong Dong, naga kecil yang menjadi tunggangan mereka, membentangkan sayap besarnya, terbang menuju wilayah 1000 gunung di jantung daratan Yun. Wilayah itu terkenal dengan barisan pegunungan luas tak berujung. Pemandangannya berubah-ubah di setiap sisi. Ada gunung runcing bagai pisau surgawi. Ada pula tebing curam menjulang penuh keanggunan misterius. Setiap lekuknya seakan diciptakan oleh tangan dewa, membuat siapapun yang melihatnya akan tenggelam dalam kekaguman pada keajaiban alam. Namun di tengah perjalanan, saat mereka telah melintasi ratusan li jauhnya, Chenan tiba-tiba merasakan panas aneh di dadanya. Ia mengernyit lalu menepuk dada tempat sebuah relik tergantung, Giok Ruyi, peninggalan dewa kuno. Batu giok sebening kristal itu bergetar pelan, memancarkan sinar samar yang berdenyut seperti jantung hidup. Aura mistis menyebar, begitu nyata hingga Dong Dong pun mendongak, matanya melebar. Sayapnya sempat bergetar canggung, tubuhnya menegang, bahkan naga kecil itu mengeluarkan dengusan rendah penuh kewaspadaan. Chenan segera menyadari reaksi itu. "Dong Dong," ucapnya perlahan, "kau tahu sesuatu tentang relik ini? Mengapa kau begitu waspada?" Naga kecil itu menggeleng, wajahnya serius. "Aku tidak tahu asal-usulnya, tapi aku bisa merasakan kengerian yang tersembunyi di dalamnya. Seolah ada sesuatu yang amat menakutkan, yang tak seharusnya terbangun." Belum sempat Chenan bertanya lebih jauh, Giok Ruyi kembali bergetar keras. Cahaya terang memancar lebih kuat, hingga menembus awan. Tiba-tiba, Chen Si menggenggam lengan Chenan erat-erat. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kak Chenan, ada suara wanita dari dalam batu ini. Ia seolah memanggilku." Jantung Chenan berdegup kencang. Ia sendiri tidak mendengar apapun. Bagaimana mungkin Chen Si bisa merasakan suara dari dalam Giok Ruyi, sementara ia tidak? Hal ini jelas melampaui logika biasa. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh. Dari arah barat daya tampak awan hitam, pekat menjulang. Awan itu tidak berasal dari langit, melainkan membumbung dari dasar sebuah lembah di tengah pegunungan. Gelapnya begitu padat, seakan ingin menelan cahaya. Chenan segera mengarahkan Dong Dong terbang mendekat. Begitu mereka mendekati area itu, Giok Ruyi kembali memancarkan sinar menyilaukan. Cahaya itu melingkar, lalu membentuk lapisan zirah cahaya yang menyelimuti Chenan, Chen Si, dan Dong Dong. Detik itu juga, tekanan menakutkan yang menyelimuti lembah terasa mereda. Chenan masih bisa merasakan teror samar yang berasal dari bawah awan hitam, tapi kehadiran Giok Ruyi menahannya. Seperti dua kekuatan yang saling bertentangan. Dari balik kegelapan, aura mengerikan terus menyebar. Entah itu keberadaan iblis kuno, atau mungkin harta spiritual yang amat kuat. Chenan menggenggam erat Giok Ruyi sambil mengerutkan kening. "Jika aku sendirian," gumamnya dalam hati, "aku pasti akan masuk lebih dalam untuk menyelidikinya. Tapi sekarang, ada Chen Si bersamaku. Aku tak bisa mempertaruhkan nyawanya." Hatinya bimbang. Antara rasa penasaran yang membara dan tanggung jawab menjaga gadis kecil yang kini bergantung padanya.
Keputusan terbaik memanglah mundur. Namun tepat ketika Chenan hendak menarik diri, aroma samar menyeruak di udara. Harumnya manis, seperti buah biru yang baru dipetik, menyelinap masuk ke paru-paru, membuat tubuh terasa ringan. Dongdong mendengus pelan, matanya membulat penuh semangat. Naga kecil itu bahkan melompat-lompat di udara, seolah tak sabar melahap sumber aroma tersebut. Namun sebelum ia melesat, Chenxi berteriak keras. Jangan! Jangan dekati itu. Aku bisa merasakannya. Ada bahaya besar di balik bau manis itu. Wajah Chenan menegang. Ia menatap Chenxi sekilas, lalu justru menggeleng. Dongdong, jangan hiraukan. Terus maju. Aku ingin melihat dari mana asal bau ini. Mau tak mau, Dongdong mengikuti perintah tuannya. Sayapnya kembali mengepak, membawa mereka menembus kabut hitam menuju sumber aroma. Belum lama terbang, Chenan tiba-tiba tercekat. Di hadapannya terbentang sebuah lembah luas yang membuat bulu kuduknya merinding. Setiap jengkal tanah tertutup oleh tulang belulang. Bukan hanya tulang monster raksasa yang tak pernah ia lihat sebelumnya, melainkan juga tengkorak manusia berukuran sebesar gunung. Ada tumpukan belasan tengkorak yang saling berhimpit, membentuk bukit-bukit putih pucat. Bahkan di antara tumpukan itu, ia melihat tulang naga raksasa berkilauan, patah di sana-sini. Lebih mengerikan lagi, ketika Chenan menggunakan mata spiritualnya, ia menemukan potongan tubuh dewa berserakan di tanah. Ada tulang tangan seukuran lembah, ada fragmen sayap bercahaya yang telah redup, bahkan ada sisa-sisa kepala dewa dengan mata kosong menatap langit kelam. Hatinya bergetar. Tempat macam apa ini? Mengapa para dewa kuno sampai binasa di sini? Ia ingin menyingkirkan rasa takut itu, tapi lembah ini jelas menyimpan rahasia besar. Mungkin inilah kunci untuk memahami mengapa ribuan tahun lalu para dewa agung jatuh dan mengapa ia sendiri terbangun di antara reruntuhan makam mereka. Akhirnya Dongdong sampai di sumber aroma. Di tengah lembah, sebuah bunga merah darah tumbuh sendirian. Kelopaknya menjulang tinggi. Urat-urat hitam berdenyut di setiap helai. Meski bentuknya indah, dari dalamnya memancar hawa keji yang membuat hati bergetar. Chenan menatapnya dengan wajah tertegun. Ini, bunga kematian. Bunga legendaris yang hanya tumbuh di kuburan massal. Konon, ia menyerap kehidupan makhluk di sekitarnya untuk tumbuh, lalu memancarkan aroma manis yang menipu. Banyak kisah lama menyebutkan, bunga ini adalah makhluk terkutuk, manis di luar, namun membawa kebinasaan bagi siapapun yang mendekatinya. Chenan sempat kecewa. Ia mengira aroma itu berasal dari harta spiritual langka atau buah abadi. Ternyata, yang ia temukan adalah salah satu tanaman terlarang paling berbahaya di dunia. Namun rasa penasarannya justru semakin membuncah. Tulang para dewa, bunga terkutuk. Lembah ini jelas menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar legenda. Ia menepuk punggung Dongdong, memberi perintah untuk maju lebih dalam. Naga kecil itu tampak ragu, matanya penuh ketakutan, tapi tetap menurut. Sepanjang perjalanan, Chenan menutupi mata Chenxi dengan tangannya. Ia tidak ingin bocah itu menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Akhirnya, mereka sampai di bagian terdalam lembah. Sebuah tebing hitam yang menjulang seperti rahang raksasa. Dari dasar tebing itu, tiba-tiba semburan gas jahat meluap, pekat dan dingin, seperti napas iblis kuno. Gelombang energi itu menghantam tubuh Chenan. Seketika, ia merasakan jiwanya ditarik keluar, seolah ada tangan tak kasat mata yang hendak menyeret roh dan tubuhnya ke jurang kegelapan. Tubuh Chenan seketika bergetar hebat. Gas pekat yang menyeruak dari dasar tebing itu menyusup langsung ke dalam tulangnya. Lebih parah lagi, ia merasakan jiwanya ditarik, dipaksa meninggalkan raganya. Pandangannya mulai kabur, seolah dunia ini perlahan memudar menjadi kegelapan. Tidak, ini kekuatan roh, bahkan setara dengan penindasan ranah dewa roh. Batin Chenan bergemuruh. Ia segera mengerahkan energi kultivasinya. Lautan ki spiritual di dalam dantiannya bergejolak, meledak seperti badai. Namun, meski sudah memaksa keluar seluruh kekuatan tingkat Nascent Soul, tarikan itu tak juga melemah. Seolah-olah gas iblis ini berasal dari sesuatu yang jauh melampaui alam manusia. Chenan mengertakkan giginya.
Ia tahu jika dibiarkan, dalam hitungan detik jiwanya akan tercerabut, tubuhnya akan menjadi cangkang kosong, mati tanpa bekas. Pada detik krusial itu, giok rui yang tergantung di dadanya kembali bergetar keras. Cahaya putih keperakan menyembur, berubah menjadi aliran energi murni yang membungkus Chenan, Chenxi, dan Dongdong. Aura itu bagai sungai suci, memotong tarikan iblis yang mencengkeram jiwanya. Seketika, tekanan menakutkan itu mereda. Chenan terengah-engah, peluh dingin membasahi dahinya, sementara jantungnya berdetak liar tak terkendali. Dongdong mendengus panik, lalu mengibaskan sayapnya untuk menjauh. Namun Chenan mengangkat tangannya, menahannya. Jangan mundur, belum saatnya. Mata naga kecil itu melebar, jelas ia ingin melawan, tapi tidak berani menentang perintah tuannya. Sementara itu, Chenxi yang sejak tadi menutup mata, tiba-tiba bersuara pelan. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di tengah kegelapan lembah. Kak Chenan, aku mendengar lagi. Suara wanita dari dalam giok rui. Chenan menoleh cepat, menatap gadis kecil itu dengan kaget. Suara itu berkata, "Jangan takut, warisan para dewa terkubur di sini. Dan hanya kau yang bisa membangkitkannya." Ucapan itu membuat tubuh Chenan menegang. Warisan para dewa? Apa maksudnya? Ia memandang kembali ke dasar lembah. Tempat gas jahat masih meluap. Dan di sanalah, samar-samar, matanya menangkap kilau cahaya berbeda. Sebuah altar hitam, terkubur separuh di bawah tumpukan tulang belulang. Kilau itu bukan aura iblis, melainkan cahaya suci yang bertabrakan dengan kegelapan. Seperti dua kekuatan yang saling bertarung selama ribuan tahun. Benarkah? Di sini tersimpan rahasia jatuhnya para dewa kuno? Gumamnya dalam hati. Namun di saat yang sama, udara tiba-tiba bergetar. Dari dasar tebing, terdengar suara raungan rendah. Suara itu dalam dan berat, seakan berasal dari raksasa yang telah tertidur selama beribu-ribu tahun. Getarannya membuat tulang belulang di lembah berdera, beberapa bahkan pecah menjadi debu. Dongdong langsung memekik ketakutan, sayapnya bergetar hebat. Itu bukan suara iblis biasa, Tuan. Ada sesuatu yang hidup di dalam lembah ini. Sesuatu yang bahkan aku, naga keturunan kuno, tak sanggup menahannya. Chenan menggenggam giok rui erat-erat. Hatinya berperang antara mundur atau terus maju. Jika ia mundur sekarang, mungkin mereka selamat. Namun warisan dewa kuno yang bisa mengubah takdir dunia akan lenyap begitu saja. Sementara jika ia maju, bisa jadi mereka akan terkoyak habis oleh kekuatan yang belum mampu ia lawan. Chenan memejamkan mata sejenak. Di dalam dadanya, tarikan antara dua pilihan terus mengguncang. Mundur demi keselamatan Chenxi, atau maju menantang maut demi jawaban yang telah ia cari selama ini. Akhirnya, ia membuka matanya kembali. Tatapan tajamnya menembus kegelapan lembah. Kalau ini memang warisan para dewa, maka aku harus melihatnya sendiri. Ia menepuk leher Dongdong pelan, memberi perintah. Maju. Naga kecil itu mengerang rendah, jelas enggan. Tapi tekanan dalam suara Chenan membuatnya tak punya pilihan selain terbang perlahan menembus kabut hitam yang semakin pekat. Setiap sayap mengepak, tulang belulang di sekitar mereka bergetar, seakan menyadari kehadiran makhluk hidup. Awan hitam kian pekat, menekan hingga membuat pernapasan semakin berat. Chenxi menutup matanya rapat-rapat, kepalanya bersandar di dada Chenan, tubuhnya bergetar kecil. Namun giok rui di leher Chenan kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Cahaya suci yang dipancarkannya membentuk lingkaran pelindung, membuat awan hitam terbelah di sekitar mereka. Perlahan, altar hitam itu terlihat jelas. Besar dan kokoh, seolah ditempa dari batu yang bukan berasal dari dunia fana. Ukirannya rumit, dipenuhi simbol-simbol kuno yang tak pernah dikenali Chenan. Dari permukaan altar, cahaya putih samar bertarung melawan gas hitam yang menyalakinya tanpa henti. Ketika mereka semakin dekat, suara raungan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas. Suara itu seperti rintihan bercampur amarah, menggetarkan lembah hingga tulang-tulang raksasa berderak patah. Boom! Tanah bergetar keras. Dari dasar altar, retakan panjang muncul. Kilatan cahaya gelap keluar, dan bersama dengannya, aura mengerikan meluap,
lebih kuat daripada apapun yang pernah Cenan rasakan. Dongdong langsung terhuyung di udara, hampir terjatuh. Itu aura makhluk ranah domain Deva. Jeritnya dengan suara gemetar. Cenan terdiam. Tubuhnya kaku. Domain Deva. Itu 2 tingkat di atas dirinya sekarang. Bahkan dengan seluruh kekuatan tingkat Nascent Soul puncak, ia tak akan sanggup melawan keberadaan sekelas itu. Namun, sebelum rasa putus asa sempat mencengkeram, Chenxi kembali berbicara. Suaranya kecil, tapi penuh keyakinan. Kak Cenan, suara itu. Suara wanita dari Giok Ruyi. Dia bilang, "Jangan takut, kau bukan musuhnya. Kau adalah kunci kebangkitannya." Cenan tersentak. Ia menatap giok bercahaya di dadanya. Kunci. Kebangkitan? Retakan altar semakin melebar. Suara raungan berubah menjadi pekikan panjang yang mengguncang langit. Dari dalam altar, perlahan muncul sosok bayangan raksasa. Wujudnya kabur, setengah manusia, setengah iblis, dengan sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah Cenan. Udara bergetar. Jiwa Cenan hampir terkoyak hanya karena tatapan itu. Namun Giok Ruyi bereaksi lebih kuat. Cahaya suci meledak, membentuk simbol kuno yang melayang di udara, lalu menempel di altar. Seketika, raungan itu melemah, seakan keberadaan di dalam altar terikat oleh kekuatan relik dewa kuno. Hening yang mencekam menyelimuti lembah. Cenan menatap lurus, tubuhnya masih bergetar. Ia sadar, ia baru saja menyentuh rahasia besar. Di lembah tulang ini, sesuatu yang bukan sekadar iblis, melainkan sisa warisan para